selamat pagi anak-anak. Silahkan duduk lagi. Ya. Hari ini apa kabar? Alhamdulillah. Ada yang sakit hari ini? Oke, untuk hari ini kalian sudah berdoa? Untuk itu bisa dipimpin salah satu teman kalian, ketua kelas boleh, wakil kelas boleh. Mari. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Selesai, alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk di kelas ini? Ada. Siapakah? Coba saya lihat presensinya terlebih dahulu ya nak. Ada 34 siswa. Ada yang tidak masuk? Siapakah namanya? Siapa nak? Sudah? Muhammad Abdullah, ya. Keterangannya? Alfa, oke, ya. Izin. Oh, sudah ada izinnya dari orang tua? Ke wali kelas atau ke teman? Oke, ya. Selain Abdul, ada lagi? Novia Bunga. Novia Bunga, keterangannya? Sakit. Oh ya, ada surat izinnya? Ada. Oke, ya. Untuk yang tidak masuk hari ini 2 siswa, Muhammad Abdullah Syahid, mudah-mudahan hari ini tidak masuk tapi besok bisa berkumpul dengan kita ya nak ya. Terus kemudian Novia Bunga Amelia, hari ini dia sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan besok bisa berkumpul dengan kita semua. Oke, gitu ya nak ya. Ya, kemudian untuk pertemuan kali ini ya, untuk hari ini kita akan ya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang tumbuhkan resiliensi atau biasanya juga disebut dengan daya lenting. Ya, kalian sudah mengenal ya, saya sebagai guru BK namanya Ibu Devi Diastuti. Ya, terus kemudian kalau boleh tahu, ada yang sudah tahukah apa resiliensi itu, Zida? Kalau resiliensi itu setahu saya itu kayak kekuatan atau pola pikir. Kekuatan atau pola pikir, ya. Itu dari pendapat Zidan. Kemudian kalau mungkin yang lain, Safa. Kalau saya daya lenting adalah daya juang juga. Jadi hampir sama ya, kekuatan, daya juang, apa itu yang dikatakan oleh teman-temanmu. Itu nanti akan kita bahas materi selanjutnya ya. Tapi untuk mencairkan suasana pada hari ini, yuk kita semuanya ice breaking terlebih dahulu untuk mencairkan suasana. Saya boleh dibantu si Aldi di depan sini dengan Bu Devi, kemudian kita memperagakan bersama-sama ice breaking yang tujuannya yaitu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Aldi bisa ke sini? Gimana cara bermainnya ya, kalian nanti ada yang pertama tepuk fokus, kalian tepuk 2 kali. Terus kemudian melihat menunjuk apa nak? Mata, semuanya menunjuk mata dengan tepuk 2 kali. Terus kemudian mendengar, menunjuk telinga dengan tepuk 2 kali. Terus kemudian mengingat, menunjuk kepala, tepuk 2 kali. Fokus
fokus. Kemudian berkata fokus, mengepal tangan seperti pistol. Ya, oke? Ya, atau Aji minta ditemani? Oke, siapa? Vicky temenin lagi. Biar udah juga cair suasananya hari ini. Ya. Boleh semuanya duduk aman ya Mbak ya? Duduk aman ya. Ya, sekarang kita ice breaking. Diulang lagi ya, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Yuk, cara bermainnya sama. Sekarang lebih semangat lagi dari yang tadi. Oke? Yuk, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Tepuk tangan. Silahkan duduk lagi anak-anak. Terima kasih ya. Terus gimana untuk suasana hari ini setelah ice breaking anak-anak? Sudah tidak tegang ya? Oke ya. Kita lanjutkan dengan ini anak-anak, untuk kegiatan hari ini ya, kalian sebelum mengetahui apa materi tumbuhkan resiliensi atau daya lenting, kalian lakukan terlebih dahulu yaitu lomba membangun menara. Ya, lomba membangun menara ini nanti kalian lakukan dengan cara berkelompok. Ya, satu kelas ini 34 siswa. Nanti kita bagi 4 kelompok. Ya, kita bagi ke 4 kelompok. Di mana cara pembagiannya biar adil ya. Dari mulai Vicky berhitung sampai angka ke-8, kemudian diulang kembali, diingat-ingat nanti angka yang sama itu yang menjadi kelompoknya. Paham? Ya, yuk mulai dari Vicky nomor 1. Firsa 1. Yuk, sekarang kalian berkumpul sesuai dengan angka yang sudah kalian sebutkan tadi. Ya. Yuk, sekarang kalian berkumpul menurut kelompoknya masing-masing. Kemudian sambil saya bagikan kartunya. Ya. Kelompok 1, Vicky. Kelompok 2, kelompok 3, boleh di bawah nak, boleh di bawah, tidak harus di atas meja. Sepatunya dilepas boleh. Apa? Oh, kartunya ketemu sama kelompoknya no. Berarti kelompoknya karena ini membangun menara ya, butuh kelompok. Ya, ya. Saya boleh di bawah. Terus kemudian sudah ya, kalian sudah membagi kelompoknya. Kemudian ini ya cara kerjanya, kalian sudah mendapatkan kartu masing-masing dari kelompok. Kemudian kalian membuat menara setinggi dan sekuat mungkin agar bisa menjadi pemenang. Ya, setinggi dan sekuat mungkin. Kemudian nanti apabila ada angin ribut, itu kalian bisa menguji kekuatan menara itu karena sekuat mungkin. Ya, nanti akan diuji.
Boleh kalian membangunnya tidak di atas meja, di bawah sini juga boleh. Terserah bagaimana caranya nanti. Monggo kalian semuanya bisa lakukan mulai dari sekarang. Semuanya Bu Devi inginkan butuh kekompakan dari masing-masing kelompok. Ya, dibuat setinggi mungkin. Boleh di sini. Yang terpenting itu kita berikan hanya kartu. Kartu tidak boleh ditekuk. Jadi bagaimana caranya, alat apa yang kamu punyai itu boleh dipakai, tapi kartu tidak boleh ditekuk. Di bawah sini boleh, lebih enak. Boleh di bawah sini, Nak. Yuk. Tapi tidak boleh ditekuk, terserah alat bantunya apa. Solasi boleh, disolasi boleh, di ini itu boleh. Asalkan menara itu bisa setinggi mungkin. Belum minta solasi yang tadi. Oh, kamu bawa temenmu. Lebih cepat, lebih baik, setinggi mungkin karena durasinya. Setinggi mungkin. Belum jadi, Pak. Ya gimana biar setinggi mungkin menara itu kamu buat seperti apa? Ya. Ya, kalian sudah tahu ya, Nak ya. Ya, kelompok yang paling tinggi itu menaranya kelompoknya si Zidan. Mungkin kekokohan punyanya si Vicky. Yang kelompoknya si siapa? Dea. Bagaimana kabarnya? Oh, belum jadi. Oke, ya. Sekarang kalian bisa kembali ke mejanya masing-masing.
Bisa kembali ke nanti aja ya. Biarin di situ. Nanti diberesin. Ya. Ya, anak-anak, Ibu bertanya, kira-kira ya, Aifa, kamu tadi membuat menara itu hambatannya apa? Jatuh terus. Terus dari kelompok kekompakan sudah ya? Sudah, oke. Terus si Dea tadi hambatannya apa ya Dea? Dia mana Dea? Ya Dea, kenapa menaranya kok belum naik? Hambatannya apa kira-kira? Licin jadi ngorot-ngorot. Oh, licin dan melorot-melorot. Kemudian kelompoknya si siapa? Salsa. Siapa yang di sini tadi siapa nak? Zulfa. Tadi kok bisa roboh karena apa? Oh, enggak ada keseimbangan. Ya, karena mungkin kekuatannya kurang ya. Kalau menara itu kan butuh ya yang namanya bahan harus kokoh, kuat. Seperti kalau kalian ingin materi kelanjutannya, ya. Itu kalian di pelajar ya. Itu seperti ini ya, resiliensi atau daya lenting. Ketika kalian membuat menara, itu kalian harus membayangkan pada diri kalian sendiri itu bahwasanya menara itu dari bawah kemudian ke atas, kemampuan ya, tadi ya Zidan ya, kekuatan, kemampuan diibaratkan kemampuan seseorang untuk bangkit ya, jangan sampai mudah roboh ya, seperti punyanya Zulfa tadi, ditiup angin sedikit aja sudah roboh. Begitu juga dengan seseorang itu untuk bangkit kembali dan pulih dari kegagalan ya, dari kegagalan, kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ya, Zidan ya, tadi sudah ada pengalaman ya, kalau membangun menara itu diibaratkan seperti diri kita, ya, harus kita mulai bisa bangkit, ya. Terus kemudian ini kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Jadi yang di Syafa tadi ada daya lenting, tadi ada daya juang. Untuk apa nak? Untuk bangkit dari kegagalan. Oke, itu ya. Bukan bangkit dari tidur ya, ini gambarnya ya. Dan terus kemudian ini nak ya, yang sering kita lihat sekarang akhir-akhir ini berita ya, mengapa daya lenting itu penting ya. Daya lenting itu daya juang, kekuatan, kemampuan bangkit dari suatu kegagalan, bangkit dari permasalahan yang membuat kita stres. Itu ini ya. Kenapa? Ya, sekarang baru banyak marak berita seperti ini. Yang pertama, diduga jadi korban bully siswa SMA itu bunuh diri. Ada ya? Terus kemudian ada tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Bunuh diri itu adalah hal yang apa nak? Rugi banget ya kita ya. Berarti kita untuk bangkitnya lemah ya. Ya, sementara orang anak Indonesia itu harus bangkit lebih kuat, semangat. Kemudian siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Ada enggak yang seperti itu di sini? Tidak. Alhamdulillah tidak ada ya. Masa HP-nya disita terus bunuh diri? Ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu, ingatlah kepada Allah, ingat kepada lingkungan kita yang kita sayangi. Oke. Kemudian, lah ini yang namanya
hubungannya dengan resiliensi itu adalah pola pikir tumbuh. Anak-anak sekarang yang namanya istilahnya adalah growth mindset, ya, tangguh sejak dalam pikiran. Pikiran itu mana, nak? Yang berpikir mana? Otak itu ada neuroplastisitas, yaitu mekanisme biologis yang mendasari growth mindset. Nah, ini sekarang kalian yang dituntut untuk pola pikir tumbuh, nak, ya. Jangan yang namanya fixed mindset. Ya, nanti kita bahas ya. Setiap individu dengan growth mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya. Apabila ada tantangan, kita bisa mengatasinya. Ya, apabila ada kita gagal, itu cepat-cepatlah untuk bangkit. Pola pikir tumbuh. Seperti apa itu? Nah, terus kemudian otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru, ya, yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Nah, ini yang namanya mengubah pola pikir fixed mindset menjadi growth mindset. Yang tadi ya, kalau dibully temennya kemudian bunuh diri, itu namanya fixed mindset atau growth mindset? Fixed mindset. Gagal ketika nilainya tidak mendapatkan 100. Iya, growth mindset itu tumbuh ya, nak, ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Fixed mindset itu ya, apabila kita ingin sukses, berarti kita harus growth mindset. Jangan kalau fixed mindset, saya bisa sukses jika punya bakat. Berarti hanya bakat saja yang sukses. Padahal bakat itu bisa dilakukan dengan cara kita, apabila tidak punya bakat, dengan cara berusaha. Ya, Zidan, ya, saya bisa sukses dengan berusaha. Walaupun mungkin bakat kita bukan menyanyi, tapi kalau kita berusaha untuk berlatih, pasti kita bisa. Kegagalan, saya menyerah. Tapi kalau growth mindset, saya akan coba lagi. Ya. Ada yang sudah melakukan hal seperti ini? Vicky, sudah bisa mencoba lagi sesuatu kegagalan? Oke, ya. Kemudian ada kesulitan. Di saat kita ada suatu masalah, kita sulit sekali memecahkannya. Saya tidak bisa, sulit sekali ini masalahnya. Tapi kalau growth mindset, saya belum bisa. Pasti ada rasa nilai positif, ya. Kemudian mengapa masalah ini terjadi pada saya? Kalau growth mindset, solusi apa yang bisa saya upayakan? Ini hanya kata untuk membangkitkan, ya, mendukung. Kritik, saya sakit hati pada pacar saya diputus, sakit hati, ya. Terima kasih, saya akan memperbaikinya. Itu namanya move on, ya. Oke, gitu. Terus, nah, ini sekarang, yuk, Zidan baca. Itu termasuk fixed mindset atau growth mindset? Yang pertama, Saya percaya bahwa keterbatasan saya akan sesuatu yang tidak dapat saya terlalu banyak. apa, anak-anak? Ini fixed mindset. Oh, fixed mindset, betul. Yang kedua, yuk, menurutmu? Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Fixed mindset. Oh, fixed mindset. Kemudian Kalista, yuk baca yang nomor 3. Saya bakal meningkatkan kemampuan dan bakat saya sehingga saya bisa Growth mindset. Yuk, si Andiva baca yang nomor 4. saya cenderung menjadikan hal karena saya takut menjadi beberapa banyak. Apa, nak? Fixed mindset. Yuk, yang nomor 5. Zahra, yuk baca. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berhubungan sebagai bukti kemampuan saya.
Apa nak? Grow mindset. Oke, yang selanjutnya siapa yang mau membacakan? Ya, yes. Usaha juga adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Grow mindset. Betul anak-anak? Betul. Yuk, si Vicky, yuk. Terakhir. Oh, nggak kelihatan. Gracia. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Apa nak? Fixed mindset. Oke ya, pintar. Sekarang kalian sudah bisa membedakan antara fixed mindset dan grow mindset. Kalau kalian masing-masing pengennya yang mana? Grow mindset. Siapa yang menginginkan ke dalam hidupnya grow mindset? Kacung. Berarti semuanya, ya. Nah, sekarang ini anak ya. Pujian akan menghancurkan resiliensi. Siapa yang setiap hari dari SD sampai SMK ini selalu dipuji? Untuk nilai 10 puji. Mungkin orang tua ya. Ya. Dukungan akan lebih muatkan, pujian akan lebih melemahkan. Ya. Kamu hebat. Itu termasuk pujian apa dukungan? Pujian. Kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Ibu bapak bangga padamu, orang dewasa sebagai subjek. Itu yang sebagai subjek. Anak sebagai subjeknya. Kamu pasti bangga pada dirimu. Ya, pada intinya dukungan itu akan bisa menguatkan, pujian itu sekarang untuk anak sekarang itu bisa akan melemahkan. Intinya seperti itu. Wah, suaramu merdu sekali, itu termasuk pujian. Ya. Terus kemudian pola asuh dan pendidikan yang lembut dan tegas. Ya, kalau kalian ingin yang mana nak? Yang tegas tidak lembut, tegas lembut, tidak tegas tidak lembut, tegas lembut. Ya, pernahkah ada yang sejak kecil tegas dan tidak lembut? Ada? Tidak ada ya. Sekarang coba kalian pola pikirnya dengan orang tua seperti itu ya, tegas dan lembut. Karena itu akan lebih kebersamaan itu akan lebih kuat ya. Orang tua menang, anak juga menang, tapi juga lembut. Terus kemudian ini nak, ini yang dinamakan kita nanti dalam mengubah grow mindset ya, dari fixed mindset ke grow mindset itu kita menggunakan yang namanya teknik burger. Kalian sudah pernah makan burger? Yang atas itu apa? Roti, yang bawah selat, yang paling bawah lagi roti ya. Diibaratkan roti yang di awal itu adalah awal dari apresiasi ya, pujian atau dukungan, kemudian yang di tengah itu nanti koreksi, terus kemudian yang di akhir ini adalah apresiasi. Yuk coba ya, kalian nanti buatlah kalimat dukungan dengan teknik burger. Ya, kalian pikir salah satu masalah, kemudian nanti kalian tuliskan bentuk apresiasi apa yang apa itu kalian tulis nanti di sini ya. Salah satu masalah. Misalkan saya sering terlambat, ini ya, saya sering terlambat, berarti bentuk apresiasi masalahnya terlambat ke sekolah. Bentuk apresiasinya gimana? Dari awal depan ditegur oleh guru BK, ya. Kemudian koreksinya nanti jadwal tidur saya karena keterlambatan saya, atau yang lain boleh ya, terserah. Masalah apa dari kecil juga boleh, masalah SD yang pernah kalian alami itu dengan
kalian tuliskan di sini sama temennya ya. 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 Dikasih nama nggak? Nah, kasih nama di belakang ya nak, namanya di belakang sini aja. Masih kurang? Kurang sama udah. Sama-sama ya, kalian tulis salah satu masalah yang pernah kalian alami ya, terus kalian tulis apa itu bentuk apresiasinya di awal atau pujiannya awal, kemudian yang koreksinya apa, kemudian grow mindset-nya apa yang di paling bawah itu. Siapa? Zidan udah selesai? Ya, Zidan yang lantang ya. Yuk kita lihat jawabannya dari Zidan. Nah, ini apa itu permasalahan yang di teman kamu? Zidan, tolong diperhatikan ya. Saya seharusnya senang karena saya Permasalahannya dulu apa nak? permasalahan saya kurang istirahat. Kurang istirahat. Ya. Kurang istirahat? Saya seharusnya senang karena saya bisa meringankan beban orang tua saya. Tetapi saya terlalu memaksa diri, saya hingga menunjukkan diri saya sendiri. Saya harus beristirahat agar dapat berbakti kepada orang tua. Di sisi lain, saya harus bangga karena saya berhasil menjadi versi saya yang lebih baik daripada kemarin. Oh iya, berarti itu sudah ada grow mindset-nya ya, ya dari kegagalan yang kurang beristirahat. Oke, ya tepuk tangan untuk jawabannya dari Zidan, kurang istirahat sehingga dia bisa mengembangkan grow mindset-nya lagi untuk hal yang positif dari masalahnya. Kemudian kalau Kusnul, yuk Kusnul sudah? Oh belum, yang sudah siapa bisa dibacakan? Yang sudah bisa dibacakan Alista udah? Alista sudah kelihatannya ya, yuk Alista yang keras biar temanmu mendengar. Oh masalahnya sholat masih bolong-bolong ya. Apresiasi awal. Hilang arah ya, terus gak apa-apa. Hilang arah. Koreksinya memprioritaskan ibadah setiap hari. Koreksinya memprioritaskan ibadah setiap hari. Terus Sebenarnya apresiasi menjadi punya tujuan. mempunyai tujuan hidup, apresiasi dan berusaha untuk koreksi ya, selalu mengkoreksi tujuan hidup itu untuk agama ya. Oke, sholatnya yang masih bolong gitu. Terus ada siapa lagi? Yuk yang berani siapa? Firsa? Belum? Belum. Yansi ya, Yansi udah? Belum. Erla? Erli sudah, Erli. Satu lagi Erli. Yuk. Masalah peringatan terus nilainya Ya, koreksinya berarti kamu mengkoreksinya apa? belajar saya kurang memperhatikan Apresiasi akhirnya, karena biar belajar lagi agar bisa saya lebih bagus. oh ya, agar lebih giat lagi, nilainya lebih bagus, peringkatnya lebih bagus, gitu ya nak ya. Itu dengan teknik burger. Diperhatikan, kalian mulai dari sekarang apa yang masalah itu kalian tulis, itu jadikan koreksi saat ini ya untuk ke depan lebih baik lagi, gitu ya nak ya.
Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Ya, karena waktunya sudah selesai, itu bisa kalian kumpulkan nanti kalau sudah selesai pelajaran hari ini. Kemudian untuk materi hari ini saya cukup akhiri. Mudah-mudahan kalian bisa tahu dan paham dari materi ini. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama. Silakan duduk lagi.